kita tirisin kayak gini biar airnya berkurang. Baru masuk ke sini terus dipetik. Cuman dua Ya. Kalau yang gede-gede di sini, yang gede. Kalau yang itu yang kecil tadi, yang mikro itu. nama apa? Serangan. Spesial itu. Kayak maksudnya serangan mau bisa Kalau lagi ada yang pesan dari sono toko online ada, ya kita ambil. Tapi kalau enggak disimpan di situ. Iya. Nah, ini nunggu sampai kering. Kalau udah kering ininya, baru masuk packing. Ini waktu kita panen dari kebun kita juga yang di sana yang di makanya kan ada bolong kayak gini kan. Iya. Ada bolong kayak gini. Kalau ada bolong kayak gini berarti ulat juga mau makan. Iya. Apalagi kita. Iya, betul, benar. Kalau misalkan dia mulus nggak ada itu berarti Curiga. kan nggak ada bahan kimia mungkin. Berarti ini disimpan di sini berapa lama? Semalam doang, besok Semalam. nanti baru Oh, berangkat. besok nanti kita ada ordernya juga kayak gini. Ini mah buat data aja, data panen hasil berapanya kayak gitu. Datang dari luar gitu. Nanti ada paspornya gitu. Kita kirim per retail per toko kayak gitu. Udah sih kayak gini. Jadi setiap kayak gini kalau nggak sekarang pergi juga keluar besok keluar lagi gitu ya. Kita nggak dijual itu besok gitu. Penyimpanan di sini harus sehari atau gimana Pak? Sehari hari ini aja. Besok, Hari ini besok udah di besok dikirimkan gitu. Soalnya kan PO-nya kan kalau masuk hari ini, Iya. besok pagi dikirim gitu. Kalau dikirim misalkan PO masuk hari ini kirim hari ini, wah nggak bisa. Lumayan gitu. Iya. Ngambil bibit dimasukin, buat tanahnya itu ada serta mama pupuk dari kotoran sapi dicampur. Harusnya ada ininya ya Pak, kelapa, Ya sebut serabut kelapa kok. cuman nggak dipakai kokopitnya, jadi cuman dua itu aja bahannya. Habis itu disemai selama 30 atau 40 hari. Bukan, itu mah nanam ya. Kalau di sini mah cuma berapa hari teh? Berapa? Ini tuh maksimal itu 14 hari. 14 hari, oh 2 minggu ya. Jadi untuk awalnya itu kita kan bikin campuran medianya dulu. Itu biasanya kita dulu tuh ada tiga media, serabut kelapa, itu kokopit itu sama sekam bakar sama ini kotoran sapi atau kascing itu gitu. Kita campurin. Biasanya sih kita 3:1 gitu kan ya. Yang paling banyak tuh kotoran sapinya. Karena kan dia sebagai makanan pokoknya gitu kan ya gitu. Yang lainnya mah cuma faktor penunjangnya kayak sekam itu kan lebih ke biar air itu nggak menggenang gitu kan ya. Jadi langsung poros. Terus kalau untuk serabut kelapa itu biar dia itu bisa ngikat air, nggak cepet kering gitu kan gitu. Nah biasa kan itu udah dimasukin tuh ke lubang tray-tray gini. Nah gitu media itu masukin, nanti disiram pakai air gitu kan. Terus kita lubangin ya pakai ini. Ini tergantung tanamannya. Ada kalau horenzo itu kan benihnya lebih gede, jadinya harus lubangnya lebih yang dalam. Kalau kayak selada gitu harus yang tipis. Ini sama ibu ini nih yang lebih itu disimpan. Iya ibu. Ayo bu, ibu. Jadi kalau untuk pembibitannya mah maksimal 15 hari di sini sekitar 2 mingguan, nah itu baru bisa dipindah ke lahan gitu. Nah untuk awalnya biasanya kita udah masukin benih per lubang itu kita tutup pakai karung. Tutup karung itu pertama untuk menghindari serangan hama gitu kan ya gitu. Takutnya ada kucing atau apa kan diacak-acak kan, kalau ditutup pakai karung kan keberantakan kan gitu. Terus keduanya untuk memecah masa tidur benih itu biar cepat keluar kecambah gitu. Baru udah 3 hari sampai 4 hari dibuka karungnya. Tergantung jenis tanamannya juga, biasanya sih nggak seragam, ada yang 3 hari udah dibuka, ada yang baru 4 harinya baru dibuka gitu. Nah ini sayurannya kayak gini gitu. Untuk sayurannya sih di sini tuh kurang lebih ada berapa ya, 10 atau 12 iteman lah kalau yang kebunnya mah gitu. Kalau nggak salah kayak gitu. Macam-macam di sini semua tanamannya sih tanaman yang relatif cepet ya gitu. Jadi umur 30 sampai 40 hari udah dipanen gitu. Dan kita emang apa sih penanaman itu masih konvensional, bukan hidroponik gitu. Jadi masih dilakukan di tanah gitu. Dan karena emang kita itu tujuan jualnya itu lebih ke pasar organik kayak gitu ya.
udah mungkin pindah lagi ke sini gitu. Masuk ke lahan kita. Sayuran-sayurannya ini coba ditanya aja nanti sama Faisal sama ini udah Ini pada apa tahu udah macam-macam kalau apa itu Lolo. Gubuk ini. Apa ya? bayam Bayam ya? bayam Bayi mix merah. bayam mix bayam mana Biasa di kebun. Ini topi orange. ini yang Kebun orange ya, Bu. banyak jangan bisa mau komoditi apa sayurannya sampai ke pasarnya sampai ke tuangnya kan bisa dicari juga Ini apa ini? Langsui. Mana ini sioma ini apa ini siu batavia masih gede kayak gini emang masih mirip ini apa ini butterhead dari daunnya beda Banyak. Banyak kan? Iya sih, tapi hampir mirip ya. ini apa ini nah kayak gini sih untuk itunya mah pembibitannya masih kayak gini gitu Ini di tempat ini sesuai hari penyemaian. Karena kita penyemaian tiap hari. Oh, tiap hari semai berarti Tiap hari juga di tiap hari nanam, tiap hari nyemai, tiap hari nanam panen. panen. Semua tiap hari. Tiap hari semua kita. Tiap hari. Kegiatannya nggak pernah bolong kok. Iya, full sekali ya. Ini apa? jadi kita tuh emang ada tanaman khususnya kayak gitu kayak ini kan peterselie parsley gitu kan parsley, biasanya ya. kan buat garnish kayak gitu kan Iya. makanan gitu ini kalau ini rosemary buat stick gitu kan Kalau bulan atasnya itu ya. Biar wangi. terus ada Iya, mahal. mahal banget Mahal. bawang tunggal bawang lik Ini beda ya? Kayak bau daun tapi yang kemarin tadi yang tunggal kan nggak ini mahal. kita ada itu juga kan kayak ini Faisal apa bukan udah cobaan nggak tahu ini apa ya ini buat aroma makanan gitu. Mana? Ini kecil-kecil. Buat apa? Itu berang sayur kan ini. Kapan kaburin di atasnya? Di atas ini. Pertama sih katanya bandingin Tapi kita seringnya lebih Rosemary. Tidak banget. Rosemary kan kalau untuk kualitas dia dapat tidak ada loh di kebun kita. Rosemary? Ada. gimana emang kita lagi perbanyak lagi karena kan tahu sendiri kan itu ini kan banyak Ini apa ini? Tadi ini namanya apa? Timi. Paim. Timi buat apa, Pak? Paim. buat masih sama kayak garnish makanan kayak gitu Oh. Kayak di atas-atasnya iya gitu. kayak herbs kayak gitu kan masih jenis herbs kayak gitu itu kita ada basil merah juga red basil Baru lihat soalnya. masih bisa sharing ngobrol jangan gitu dong. Sering lihat lah ya kalau ini. Kalau ini paling yang baru-baru loh. Terus Itu itu Endi. endip. Ini selada juga tapi merah. Oh, rosa. Ya emang mirip-mirip cuman jenisnya beda dia warnanya merah. Lolo namanya. Namanya Lolo Rosa. Lolo Rosa. Dipakai buat salad ya Pak ya biasanya. Jarang sih. Kalau selada mah enggak kan? Selada mah enggak pakai salad kan? Buat oh bisa juga ya. kan salad itu kan ada romen dulu ini selada itu salad itu bisa empat macam itu dikatakan salad cuma kan kalau pengen lebih komplit lagi kan kemarin di jalan Jurang pernah lihat salad yang siap makan Iya. yang di cup itu Yang udah dikotakin ada bumbunya gitu. iya Ini seladanya lagi kecil, lagi belum ini. Biasanya tuh rimbun banget.
Kalau kalau yang disebut kiciwis itu kayak gimana? Keciwis tuh ada sih nanti di sana di Oh, ada. kantor. Emang kan nggak ditanam di sini. Kalau keciwis itu biasanya sih indukan dari kol putih dibiarin kan banyak anak-anaknya gitu. Itu keciwis. Itu kiciwis. Emang dari kol gitu tanaman kol gitu. Emang keciwis itu emang ada dua macam, ada yang emang belum ngekrop, ada yang udah ngekrop. Pokoknya sampai pagar ini, sampai di ayam ini satu lagi. Ini ada yang lagi. Oh itu udah beda lagi. Ada pagarnya. Lumayan ngurus ini juga capek. Jadi setiap apa ya, 4 kali tanam si bedeng ntar diolah, ya digemburin pakai traktor dulu, ntar udah gembur nih dibikin dulu solokan gitu, kirim ke kanan kirinya, kirim jadi 4 kali panen, 4 kali panen dibuka. Nggak susah, nggak lihat lah. Tahu ngerti nggak? Pasti nggak lengket. Oh, iya. Oh kalau di sana tanah liat, kayak lengket Yang di mana? Strawberry ya udah mana? Strawberry enggak. Cuman kalau dibanding Sukabumi waktu itu, tanahnya itu tanah liat. Ini jadi sangkatan. Kayak wangi-wangi seledri apa beda pak? Ini lebih ke bumbu aja sih. Bumbu aja. Bumbu masakan. Sesuai data-datanya sih. Apa sih lebih ke kalau ada gitu keras lebih. Oh lebih lembut. Berarti kalau misalnya kurban juga pakai daging itu Iya. bisa membukin daging. Iya. Terus katanya bisa buat bumbu Thailand gitu. Terus gimana pak? Kalau orang itu kan Coba ada koriander. Koriander, wangsul, Orang sini nyebutnya wansu. Kalau kita di pasarnya koriander. koriander. Kalau orang ketumbar. Itu yang masih kecil yang baru tanam tuh itu tuh. Iya tuh. yang kecil-kecilnya itu. Ini kan Faisal mereka semua di sini kan dari nyemai, nanam, panen, pasca panen, sama pengiriman juga tahu. Distribusi gitu sistemnya. Iya. Panen penanaman tuh jam 7. Penyemaian siang. Oh ya selain nanam kayak gini-gini juga ada ini ada waktunya. Jadi kayak dia kalau udah seminggu ditanam nanti harus dikasih pupuk. Di pupuknya itu campuran air M4, kotoran ayam sama air ya. Kalau gak salah banding 2:1. Kawan Faisal yang tahu. Baru seminggu tanam nanti dia dikasih mulai itu. Dan semuanya nanti dikasih lagi nih seminggu sekali jadi. Itu kalau yang mau panen Iya, jangan dikasih. dikocorin aja. Kocorin Langsung kasih ini tanaman. Jangan yang udah besar. Kalau yang baru tanam nggak boleh. Iya, yang Berarti yang udah Udah seminggu baru boleh kasih. di pupuknya hanya yang 4, nggak pakai pupuk yang lain-lain. Pupuk kotoran ayam. Kalau untuk M4 itu kan dia itu kan sebenarnya bakteri ya, Iya, bakteri bakteri. fermentasi gitu kan ya. Jadi untuk itu mah si M4 itu fungsinya itu buat apa sih? Mempercepat bakteri fermentasi. Yang di sana yang kita bikin POC Iya. itu. Jadi kita bikin POC itu pertama kita ada kotoran domba atau kotoran ayam yang full 100% itu kotoran gitu kan ya. Biasanya kita campur sama yang bekas-bekas sayuran gitu kan yang disorti yang nggak kepakai kita masukin ke dalam tong gitu. Kita taruh 2-3 minggu gitu. Gitu baru kita dicorin gitu. Dicocok kayak gitu. Itu untuk pupuk susulan yang pertama kayak gitu. Untuk pupuk susulan yang keduanya kita kasih juga melalui aplikasi penyemprotan. Penyemprotannya kita pakai apa sih lebih ke jatuh natur tumbuh sih gitu.
kita bukan pestisida gitu kan, bukan kimia juga gitu, lebih ke, mungkin ya kalau zat pengatur itu masih kimia, cuman mungkin lebih masih keaman lah gitu ya untuk dikonsumsinya gitu, dibandingin sama pestisida kan itu bahaya kan gitu. Kayak gitu. Dan kita teh di sini tuh emang nggak pakai bahan kimia, nggak pakai bahan NPK, nggak pakai pestisida gitu. Jadi pure kita 0% pestisida, 0% kimia gitu. Kayak gitu. Jadi untuk pupuk susulan itu pertama kita ada pupuk susulan yang dicor kayak gitu, yang itu tadi tiap kotoran ayam, kotoran sapi yang kita fermentasi dengan larutan M4 dengan campuran molase kayak gitu kan. Terus ada juga yang kita pakai aplikasi disemprotin gitu. Itu semuanya dilakuin per tiap minggu gitu. Kalau untuk tanaman-tanaman ini biasanya itu karena kan kita teh kalau untuk sistemnya kan lumayan agak sulit gitu ya. Ini tanaman keberapa, ini umur berapa kayak gitu kan masih sulit. Cuman kita teh di bagi sistemnya tuh ini kan ada bloknya, blok itu kan JK, HI, FG gitu kan ya. Jadi nanti ada satu orang yang keliling tiap hari Senin dia harus melakukan pemupukannya blok FG. Hari Selasa dia melakukan pemupukan HI kayak gitu. Kalau untuk mana yang harus dipupuk, mana yang enggak, dia juga bisa ngelihat yang kayak gini nggak mungkin dipupuk dong gitu kan. Gitu. Jadi yang kayak gini yang masih umur maksimal 3 minggu gitu, kalau ke 4 minggunya kan kita panen kayak gitu. Kalau di rata-rata mungkin lebih ke umur 7 sampai 10 hari lah kita udah melakukan pemupukan pertama, baru nanti diulangi lagi minggu depannya, diulangi lagi minggu depannya kayak gitu. Jadi untuk pemupukan kita lakukan 2 cara, ada yang dicor sama ada yang disemprot, dilakukan seminggu sekali kayak gitu. Nah untuk pupuk dasarnya ya pas kayak gini, pas pengolahan kayak gini. Jadi ketika ini tanaman ini udah dipanen nih, yang ini gitu kan ya. Nah ini ada tanda-tanda kayak gini gitu kan ya. Jadi kalau ada tanda gini, oh ternyata ini baru dipupuk, baru diganti itunya gitu kan ya. Selain di sini ada juga sih, ada di sana ada formnya juga ditulis gitu. Biar nggak lupa, oh ini tuh tanaman keberapa, ini keberapa kayak gitu. Kayak gitu. Gitu kan ya. Kalau berdasarkan umurnya ini gitu. Cuman itu belum waktunya umurnya panen, tapi itu cepat rusak. Ya itu dulu lah gitu. Daripada itu nggak kepanen sama sekali. Jadi kalau untuk panen itu fleksibel gitu kan ya, gitu. Jadi daripada ini nggak kepanen yang itu dulu gitu. Tapi kadang balik lagi gitu kan ya, yang ini duluan nanam gitu kan, tapi masih kecil, tapi belakangan nanam gitu, ini tapi udah besar, ini aja we dulu kayak gitu. Ya kenapa kayak gitu? Karena mungkin emang antara bedengan itu sama yang ini mungkin beda gitu. Yang ini baru 2 kali penanaman, itu udah 3 kali, mungkin 4 kali, otomatis kan si pupuk dasarnya itu udah berkurang. Jadi ke pertumbuhan tanaman juga kan bisa ngaruh kayak gitu. Jadi kayak gitu kalau untuk panennya kayak gitu. Nama di pasarannya itu dia orange. Terus ini umur panennya kita biasa di umur 35 maksimalnya gitu. Ya bisa lebih panjang lagi umurnya umur 40 gitu atau lebih, cuman biasanya lebih over nanti keluar bunga gitu. Dan mungkin dari teksturnya juga berkurang gitu. Jadi nggak terlalu crispy gitu dan nggak terlalu lebih agak lihat-lihat gitulah gitu. Pahit nggak Pak? Kalau pahit mungkin enggak ya, karena kita kan nggak pakai bahan kimia. Biasanya sih kalau pahit itu dari efek pestisida biasanya kayak gitu sama bahan kimia gitu. Dan ini biasanya itu bisa juga di jus gitu kan, bisa juga lebih ke teman-teman kayak bikin stick kayak gitu. Jadi cuman sebatas kadang di celupin ke air panas gitu kan, celupin panas. Kadang kalau di stick kan ada kayak gitu, ada mentah, ada kayak gitu, ada juga nih teman kayak gini. Pinggir-pinggir gitu ya. Gitu. Kalau di Bandung ada dulu itu stik Simantan kayak gitu, stik Simantan kayak gitu kayak iya kayak gitu. Jalan Lengkong kayak gitu, pakai kita supplier ininya juga Filipina kayak gitu. Yang coba yang Jepang kayak gitu. Jadi bayam-bayam ini tuh kadang ya bukan hanya dimakan pada umumnya, kadang bisa juga di jus gitu kan ya gitu. Kayak kale itu kan kalian tahu tuh kale bisa di jus juga kan, kale juga kayak gitu. Jadi kalau di sana ada jus strawberry gitu ya, ada jus kale sama jus orange juga kayak gitu, bisa kayak gitu. Nah kayak gini sih untuk tanamannya sih kayak gini tanaman. Dan emang tanaman ini, tanaman Hanesa ini dia tuh emang menghendakinya di dalam greenhouse kayak gini. Dia nggak mau matahari yang terlalu full gitu. Bisa juga sebenarnya ditanam di luar, cuman ketika dia umur emang belum pas umur 30 tuh dia tuh kadang udah cepet keluar bunga. Kadang dari pertumbuhan juga dia tuh emang nggak mau tinggi dulu, malah melebar gitu kayak piring kayak gitu. Karena mekar gitu. Jadi karena emang mataharinya mungkin terlalu full juga, jadi pertumbuhan tuh cepet kayak gitu. Terus ketika musim hujan
dia tuh emang rentan cepet busuk busuk ya. kayak gitu kan emang curah hujan yang tinggi mungkin gitu ya, ditambah karena emang penanganan kita tuh nggak pakai bahan kimia. Kalau bahan kimia mungkin dia bisa mengurangi mengurangi daripada serangan jamur gitu kan ya. Jadi kalau biasanya kan pakai fungisida gitu kan dia menekan pertumbuhan untuk perkembangan jamur spora kayak gitu kan gitu biar nggak cepet busuk biar kayak gitu. Nah makanya kita tanam di dalam rumah kayak gitu. Jadi dia makanya harus ditanam di dalam rumah kayak gitu. Ini juga sama Pak Asta disiramnya seminggu sekali. Kalau untuk penyiraman sih lebih ke lihat kondisinya aja, kalau emang butuh penyiraman gitu kita siram, cuma kadang kalau udah besar kayak gini kita bilas aja gitu, nggak terlalu yang basah. Berarti nggak tiap hari disiram. Enggak, kadang emang kalau masih basah jangan dulu lah karena emang rentan busuk. Rentan busuk. Karena bawahnya tuh bakal benyek-benyek gitu. Oh iya. Nanti pas dipanennya dia bakal Dan kita selain kebun ini kan kita kebun intinya di sini, ada sebenarnya satu kebun lagi di Jamudipa gitu di sana. Masih sama gitu, sayuran-sayuran kayak gitu, salad-saladan kayak gitu. Cuman di sana emang ada tanaman kerasnya juga, kayak buci gitu kan, kayak bawang daun gitu kan, kayak kol, sawi ada di sana gitu. Terus untuk kerjasamanya kita ada mitra juga gitu kan ya.